Assalamualaikum. Saya Ustazul Aini dari Prodi 1 Gizi dari kampus Institut Kesehatan Mitra Bunda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Fungsi sistem reproduksi wanita ada dua, yaitu untuk memungkinkan pembuahan dan pertemuan sperma dan sel telur, serta melindungi organ dalam kewanitaan dari patogen penyebab infeksi. Lalu, bagaimana cara kerja alat reproduksi wanita? Alat reproduksi wanita terdiri atas beberapa organ tubuh yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Sederhananya, organ reproduksi wanita membantu agar tubuh dapat melakukan fungsi berikut. Yang pertama, menghasilkan sel telur. Yang kedua, melindungi dan memelihara sel telur yang telah dibuai sperma hingga berkembang seutuhnya. Yang ketiga, yaitu melahirkan bayi. Cara kerja sistem reproduksi wanita tidak dapat berjalan tanpa adanya kelenjar seks atau gonad. Baik pria maupun wanita sama-sama memiliki kelenjar gonad sebagai salah satu alat reproduksi. Pada wanita, gonad berupa ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Apa saja organ yang termasuk alat reproduksi wanita? Alat reproduksi wanita bagian luar. Fungsi dari alat reproduksi bagian luar adalah sebagai jalur masuknya sperma serta melindungi alat reproduksi wanita bagian dalam dari infeksi. Bagiannya yang pertama yaitu vulva. Vulva adalah tampak luar anatomi vagina yang terdiri dari labia majora, labia minora, bukaan saluran kemih untuk buang air kecil, dan klitoris. Fungsinya untuk melindungi vagina. Labia majora dan minora adalah lipatan kulit yang terletak di sekeliling bukaan vagina dan saluran kemih. Labia majora adalah bagian terluar sedangkan labia minora berada di dalam labia majora. Klitoris adalah bagian alat reproduksi wanita yang sangat sensitif. Letaknya berada di antara ujung lipatan labia. Organ ini sangat sensitif dan mudah dirangsang sehingga menghasilkan kenikmatan seksual pada wanita. Payudara atau kelenjar susu. Payudara juga termasuk salah satu organ yang terlibat dalam reproduksi wanita. Payudara terdiri atas kelenjar susu, saluran susu, dan kelenjar adiposa. Kelenjar susu adalah jenis kelenjar sudoriferus khusus yang telah diubah untuk menghasilkan susu dan memberi makan bayi. Alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, vagina. Pada vulva terdapat bukaan vagina. Vagina itu sendiri sebenarnya terletak di dalam tubuh di belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Salah satu fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi dan jalur lahir bayi saat persalinan. Tanggung jawab utamanya adalah sebagai terowongan bagi sperma berenang menuju rahim dan tuba falopi untuk pembuahan. Yang kedua yaitu ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga pinggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium sebagai alat reproduksi wanita yang bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seksual wanita seperti estrogen, progesteron, dan ovum yang biasa disebut sel telur. Yang ketiga, tuba falopi. Tuba falopi memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas dan ke ujung ovarium. Tuba falopi bertugas untuk mengangkut ovum yang dilepaskan yang membawanya ke dalam infundibilum sebagai ujung tuba falopi. Untuk memindah tuba falopi bertugas untuk mengangkut ovum yang dilepaskan dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba falopi untuk dipindahkan ke rahim. Yang keempat, rahim atau uterus. Uterus adalah organ reproduksi wanita tempat embrio ditanamkan dan kemudian tumbuh. Bagian ini menyelimuti dan mendukung janin yang sedang berkembang. Selain itu, rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi selama persalinan
untuk mendorong janin melalui jalan lahir. Selain itu, rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi selama persalinan untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Yang kelima yaitu leher rahim atau serviks. Serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian yaitu ektoserviks dan endoserviks. Serviks memproduksi lendir yang akan memiliki tekstur berubah-ubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah dan membantu terjadinya kehamilan. Baiklah, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.